fattening ya, fattening. Jadi lebih fokusnya saya dari awal dulu memang di fattening. Sebenarnya fattening itu kuncinya kita harus menguasai hulu sampai hilirnya. Kalau pincang ya nggak maksimal. Hulu dalam arti kita benih, ya saya seperti saya bilang tadi, 2.500 itu tanpa supplier. Nanti kalau pas waktu gemuk itu sudah saya pilah. Ini masuk pasar lokal, ini masuk pasar untuk daging. Itu ada sendiri-sendiri, itu sudah saya pilah. Itu saya sendiri yang jual. Untuk pakan, ya pakannya kita harus bisa mengolah pakan. Bagaimana kita bisa meramu, membuat formula pakan yang murah tapi nggak murahan. Kalau kita membuat pakan harga mahal tapi kualitas bagus, ya sudah biasa. Tapi bagaimana kita membuat pakan yang murah tapi kualitasnya tidak kalah dengan yang mahal, atau mungkin kita bisa lebih bagus. Hari ini pun saya membuat pakan itu, kos pakan itu masih di kisaran 3.000 sampai 3.200 per kilo. Mungkin kalau di kandangnya teman-teman mungkin sudah di atas 4 semua. Biasanya per hari itu maksimal mentok di 1 kilo untuk domba yang paling besar. Tapi kalau domba yang masih kecil-kecil, masih baru masuk itu paling ya 6 on, 7 on. Itu nanti kalau di pertengahan ya sekitar 8 on. Jarang yang 1 kilo itu. Biasanya yang mentoknya di 9 on. Untuk pakan yang seperti itu konsumsi ADG-nya ya antara 4 sampai 6 kilo per bulannya. Per bulannya 4 sampai 6 kilo. Fattening di kandang sini itu tidak melulu 3 bulan atau 4 bulan seperti kandang-kandang yang lain enggak. Jadi kadang 1 bulan sudah dijual. Kita kan pemain lapangan di pasar, kita beli sendiri. Jadi tidak melulu bobotnya sekian-sekian enggak. Jadi kalau standar, oh benih harus bobotnya harus 15, 17, 13, 18 atau berapa. Enggak kalau sini. Sini itu domba mulai bobot 13, 10 kilo dibeli, 25, 27 pun dibeli. Pokok murah. Kalau semua pengambilan dari hari ini banyak yang mengambil dari Jember Banyuwangi. Ya kita menghindari Jember Banyuwangi. Hari ini saya jujur, saya belanja lokal. Saya kemarin tuh belanja 2.500 ekor lebih itu cuma dari lokal sini saja. Iya harus pinter baca. Nah di pasar itu kita juga harus pinter baca. Mana yang murah yang itu kita ambil. Kita berangkat dari rumah angen-angen ya. Engkau cari yang kisaran harga 1.200.000-an lah. Ternyata yang jadi 1.200.000-an di pasar mahal. Ya sudah kita banding cari yang lain. Loh kok ternyata yang harga 1.600-an murah. Ambil aja yang 1.600-an. Tapi kita juga harus baca. Itu nanti dijualnya kapan. Terus itu kira-kira harganya pas mahal apa pas murah. Jadi kita ketika belanja di pasar itu sudah baca 2 bulan, 3 bulan yang akan datang itu laku yang mana. Kita harus sudah baca itu. Gitu. 2019 itu karena setelah Idul Adha dapat untung lumayan besar. Setelah itu saya langsung buat kandang. Kandang-kandang yang saya bangun dulu itu saya bongkar semuanya. Saya seragamkan bangunannya. Kalau dulu kan nggak gini. Waktu itu populasinya 2.500-an. Setelah itu selesai buat kandang, saya belanja besar-besaran, saya masukkan kandang. Pikirku nanti nganulah, ini tinggal panennya. Uang buat kandang saya habis sekitar 700 juta itu mungkin ya wis paling 1 kali panen nggak sampai wis sudah kembali lah modalnya, modal untuk buat kandangnya. Ternyata enggak. Ya kita bisa berencana, tapi Tuhan kan yang menentukannya. Ya itu 2020 bulan 2 saya rugi. Saya ngasih, jadi domba seharusnya panen nggak bisa panen, harus ditahan di kandang karena nggak ada apa ya, warung nggak boleh buka, acara akikoh nggak boleh dan sebagainya. Ya sudah wes, saya ngambil kemungkinan terburuk yang paling baik. Tetap harus dikasih makan yang bagus meskipun tidak ada kenaikan. Meskipun kenaikannya nggak signifikan lah, nggak apa-apa, tapi kualitas dombanya masih. Stok untuk pakan selama 3 bulan sudah habis, uang sudah habis, akhirnya saya jual mobil. Pada waktu jual Innova Reborn, itu saya jual itu laku 310 juta. Untuk ngasih makan 1 bulan habis. Terus setelah itu saya jual lagi Jazz. Saya jual 250 juta. Saya kasih makan untuk ngasih makan 1 bulan nggak sampai habis. Setelah itu terakhir saya jual Pajero. Pajero itu laku 420 juta, saya kasih makan 1 bulan lebih lah itu. Setelah itulah alhamdulillah baru bisa keluar.
baru ada bisa keluar peraturan yang warung sate boleh buka tapi dengan syarat gini dan itu. Tapi saya jual itu bukan kembali modal, bukan, tapi min. Jadi dulu itu beli benihnya harga 1.300.000. Pakannya itu per ekor itu habisnya itu 800 ribuan per ekor pada waktu itu. Karena saking lamanya di kandang 8 bulan lebih lah. Dijual lakunya cuma 16, 17. Ya sudah itu dari itu populasinya turun. Tapi saya nggak menyerah. Ya karena ini sudah dunia saya harus tetap belanja domba lagi. Akhirnya harganya naik. Dari situ bisa nutupi yang rugi-rugi kemarin, bisa yang sampai jual mobil-mobil dan sebagainya itu. Saya bukan pamer ya. Pada waktu sebelum corona itu saya punya kendaraan truk 2. Pickup itu ada 4 kalau nggak 5. Terus mobil pribadi itu ada 4. Tapi sudah yang 3 terjual. Tinggal tersisa mobil yang paling jelek lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toro, asal saya dari Blitar, cuma saya menetapnya sekarang di Pare, Kediri. Saya dulu kan setelah lulus kuliah 2005 akhir 2006 awal itu saya lulus kuliah dan saya bingung jurusan syariah. Harusnya jadi naib atau jadi hakim pengadilan agama. Karena saya melamar menjadi naib nggak diterima, hakim juga nggak diterima, saya akhirnya punya pemikiran gini, saya harus wira swasta. Dan pada waktu itu bingung, wira swasta apa yo? Oh, ternak domba aja. Tapi saya nggak punya modal sama sekali. Saya itu pada waktu itu cuma punya uang 5 juta. Dari uang 5 juta itu setelah lulus nikah, tapi belum punya pekerjaan. Pokoknya nekat nikah dulu baru kerja. Karena saya pernah diberi pesan di pondok itu sama kiai saya, "Le, awakmu lek sok pengen sugih rabio." Akhirnya ya sudah wes, berarti ya wes lah, aku tak rabi ben sugih. Setelah itu saya nikah tapi bingung pekerjaan, saya akhirnya mulai itu karena ada Pak Lek dulu itu ternak domba seperti ini. Itu memang awal-awal generasi awal pakai pakan kering, pakai konsentrat complete feed ini kan baru sekitar 2004, 2005, 2006 itu mulai ada. Ya itu saya ngikut itu, saya dengan membeli 12 ekor 2.500.000. Satu ekor paling 230 sampai 250. Uang per kilo itu masih ketemunya masih sekitar 9 ribuan. Tahun 2006 saya beli 12 ekor, kemudian yang 2,5 juta itu saya buat beli gade sepeda motor dengan harga gade 1.500.000. Yang 1 juta itu tak untuk persiapkan beli pakan sama saya buat jual beli domba di pasar. Jadi saya basic dari awal itu sudah langsung terjun pasar. Jadi belanjanya itu biasanya kalau kandang itu biasanya ada suppliernya gitu ya. Populasi sekitar 2.500 ekor itu tanpa supplier, tanpa ada supplier benih, tanpa ada. Jadi saya beli benih sendiri di pasar, nanti saya bawa pulang. Sebagian nanti saya masukkan ke kandang, nanti sebagian saya bawa lagi ke pasar. Jadi memang setiap hari saya putar jual beli di pasar juga. Nah dari situlah setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun itu bertambah. Alhamdulillah saya dalam 2 tahun itu bisa membuat rumah lah. Bisa membuat rumah, jelek-jelekan, kecil-kecilan sudah bisa. Cuma selama 2 tahun itu saya tidak hanya ternak saja, tapi saya juga jual beli. Jadi logika saya itu dari uang 1 juta itu, uang 1 juta itu harus bisa tetap ada
Tetapi saya bisa ngasih makan anak istri sama ngasih makan domba 12 ekor itu. Tapi alhamdulillah ternyata tidak hanya itu. Saya bisa ngasih makan anak sama istri, bisa ngasih makan domba 12 ekor, tapi juga masih bisa menyisihkan uang. Nah nanti kan otomatis domba itu setiap bulan kan panen. Dari domba 12 ekor itu kan sudah makannya sudah ngikut dari saya setiap hari putar. Lah itu saya jual. Dari hasil penjualan itu saya belikan semuanya untuk domba. Dari 12 ekor itu 3 bulan pertama sudah bisa beli 24 ekor. Dari uang 1 juta itu masih bisa untuk ngasih makan domba 24 ekor sama ngasih makan anak istri. Tapi dari 24 itu sudah nggak bisa save sama sekali, nggak bisa. Jadi sudah semua untuk ngasih makan sama itu semua. 3 bulan berikutnya itu sudah bisa sekitar 50 ekor. Jadi dalam 1 tahun itu populasinya sudah bisa 100 lebih. Jadi perjalanannya dari 12 ekor menjadi 2.500 ekor itu dalam 2 tahun itu saya sudah ada populasi 200-an sekian ekor. 250 ekor itu habis karena buat rumah. Saya berangkat dari nol lagi. Berangkat dari nol tapi kan kita sudah punya pengalaman ya. Saya sudah pengalaman. Dari situ nambah dalam 4 tahun 500 ekor. Tahun 2012-an kalau nggak salah. Benih harga 30.000 itu bisa terjual harga 18.000. Hancur. Saya pada waktu itu punya mobil 2 itu sudah kejual semua. Ya pada waktu itu 2012 itu booming-boomingnya fattening. Jadi setiap orang itu kayak fattening semua. Karena stoknya sudah melimpah, harga domba hancur. Nah pada waktu itu saya punya inisiatif gini. Domba langsung saya habiskan. Tidak sampai harga 18.000, punya saya harga 23.000 saya jual. Saya hitung saya nggak rugi. Rugi nggak banyak lah, tipis, rugi tipis. Uang saya tahan selama 2 bulan. Saya nggak kerja sama sekali dalam 2 bulan. Saya 2 bulan itu lebih fokus di trading. Jadi saya cuma beli domba dari kandang. Kalau beli domba dari kandangnya orang-orang saya jual lagi kan nggak ada ruginya. Ya saya beli murah, saya jual murah sudah. Saya nggak ada penggemukan, nggak ada veterinarinya, nggak ada. Saya trading aja. Dari setelah 2 bulan itu saya lihat populasi kandang yang ada punyanya orang-orang yang berternak itu yang lagi booming itu sudah menipis, tinggal sekitar sepertigaan lah. Nah dari situlah saya beli dari kandang itu saya masukkan kandang karena belinya murah. Saya pada waktu itu saya cuma punya pemikiran gini, ini nanti kalau stoknya sudah tipis nggak ada stok, harga pasti naik lagi. Alhamdulillah setelah habis stoknya itu sini pas gemuk ya sudah saya keluarkan, jadi saya beli harga murah, saya jualnya pas harga mahal. Dan setelah itu saya buat kandang lagi, saya beli besar-besaran. Karena apa? Saya pikir gini, pasti semua orang kapok. Nah gitu, dari situ ya wes ternyata bener-bener kandang-kandang itu banyak yang kapok, banyak yang gulung tikar. Saya beli di pasar itu benihnya murah karena nggak ada yang beli sama sekali. Pas jualnya stok kosong, jualnya mahal banget wes. Alhamdulillah ya itu di 2012, 2013, 2014 itu alhamdulillah langsung bisa beli lagi mobil baru 2. Terus 2000 terus meranjak terus sampai sebelum corona pokoknya intinya. Karena ada corona itulah saya jatuh lagi. Saya membaca fenomenanya yang lagi ngetren, yang lagi booming, yang jenis domba A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu sebagainya, gitu. Itu sebenarnya kalau menurut saya loh, gitu, bisa dikatakan permainan. Kalau kita membeli domba jenis A, B, C, D, E, memang harganya mahal. Tapi nanti kalau sudah populasinya sudah membludak, mau dibawa kemana? Kan semua kan ke daging. Kalau sudah potong ya standarnya daging. Ya mungkin dunia saya dunia di fattening ya. Untuk yang jenis domba yang jenis-jenis A, B, C, D, E, F, G itu ya kalau kita memang besar sekalian nggak apa-apa. Kita bermain di situ cuma tanggung-tanggung ya menurut saya nggak kurang prospek lah. Iya memang domba jenis itu memang pertumbuhannya memang lebih cepat dari domba lokal. Tapi kita akan tetap menghitung karkas kan.
Kalau kita memang fokusnya di daging, dengan pertumbuhan yang 8 kilo, meskipun 8 kilo atau 9 kilo dalam 1 bulan, itu cuma ketemu uang berapa? Kalau katakan kali 70.000, 8 kali 6, itu cuma 500.000 kurang. Kepotong pakan 100.000, 400.000. Benihnya itu harganya kan per kilo ratusan ribu. Pasar sini itu yang paling laku untuk potong, itu yang paling laku harga sekitar mentok di 2.500.000 sampai 2.700.000. Lah itu benihnya aja sudah harga 2 juta, 2 juta sekian. Lah terus kalau mau jual terus kalau ke daging ya, kalau ke daging mau dijual harga berapa? Jadi saya dulu dealing sama yayasan itu dari awalnya itu dulu sebenarnya saya itu kan partai tambahan sebenarnya. Itu saya dikasih 50 ekor. 50 ekor kandang-kandang yang besar itu ada yang dikasih 1.000, ada yang dikasih 500, ada yang dikasih 800. Dari kandang-kandang yang besar yang dikasih kontrak 800 ekor, 1.000 ekor, 500 ekor, itu kandang-kandang itu rata-rata tidak bisa memenuhi kuota semua. Ketika pada waktu penimbangan domba yang masuk kan ada kriterianya ya, grade-nya bobot sekian sampai sekian, bobot sekian sampai sekian. Nah itu paling bisa menyediakan 700. Sebenarnya jumlah kepalanya ada, cuma bobotnya nggak memenuhi target. Nah dari situ kekurangannya ngebel ke saya. Ya yayasan ngebel, Pak Toro ada bisa mencarikan domba yang bobot sekian sampai sekian. Bisa Pak, siap. Saya sebenarnya pada waktu itu siapnya itu siap refleks. Pokoknya siap tok lah wis. Sebenarnya belum punya barang, belum punya dombanya belum ada, tapi siap. Pada waktu itu saya ambilkan dari kandangnya orang-orang semua, dari kandangnya orang-orang, bukan dari kandang saya karena kandang saya masih kecil pada waktu itu. Pagi itu belum saya kirim, baru mau cari dombanya. Ditelepon lagi, Pak Toro ada tambahan 60 ekor, ada siap. Ya sudah wis, sampai siap itu saya bisa menyediakan 400 ekor. Nah dari situ tahun depan bukannya saya dikasih kepercayaan 100% bukan, saya cuma dikasih 200 ekor. Pak, saya minta pada waktu Ustadz, saya minta jangan 200 lah. Saya nggak dikasih 400 atau berapa gitu. Kandangnya jenengan kapasitasnya masih kecil, nggak berani saya ngasih banyak. Ya sudah oke, saya terima. Di tahun kedua itu kandang-kandang semakin kandang-kandang besar-besar yang dapat kontrak besar dengan yayasan itu semuanya malah nggak ada yang memenuhi kuota sama sekali. Minta ke sini, saya bisa menyediakan lebih dari 800 ekor pada waktu itu. Sudah setahun berikutnya saya dikasih langsung 1.000 ekor, tambah. Pada waktu itu saya pernah dikasih sampai 4.000 ekor itu pernah. Tapi kalau sekarang ya di kisaran 2.500-an sampai 3.000 ekor. Untuk masalah penyakit memang peternakan domba itu penyakitnya selalu ada yang baru. Iya selalu ada. Kita memang selalu ada tantangan. Dan kandang sini ini ya kapasitas 2.500 itu tanpa dokter hewan. Jadi memang ada anak kandang yang khusus bagian mengobati, sudah saya latih obatnya gini. Dia sudah paham, oh kalau gini. Nanti baru kalau diobati 1-2 hari nggak sembuh, baru lapor ke saya. Nanti saya cek gini, oh ya sudah kasih obat coba ini. Itu ya mesti kita punya korban. Ya kalau punya korban ya itu. Dari korban itulah nanti kalau mati kita kita bedah, oh ternyata ini, oh ya berarti ini akar masalahnya di sini, ya sudah kasih obat ini mungkin ini. Nanti kalau ada yang sakit lagi kasih ini, kok belum sembuh dibedah lagi, ya nanti ya situ, ya gitu. Kita memang harus korban sudah sakit gini terus dijual sakit terus kita dapat uang, bukan masalah dapat uangnya, ya kita sudah kehilangan uang nggak apa-apa, tapi kita kan dapat ilmunya dari situ. Kalau pengolahan komposnya itu sebenarnya dulu itu awalnya kan belum saya olah, itu saya jual masih bijian gitu ya. Saya sebenarnya kowe itu terinspirasi dari langkanya pupuk. Karena petani banyak yang langka pupuk, nah kebingungan kalau yang pupuk ini biasanya dulu kan yang banyak ngolah cuma diseleb gitu aja. Ya memang bagus, tapi kan untuk tanaman nggak bisa maksimal karena belum diolah. Kohe yang di sini ini sudah memang saya olah sedemikian rupa. Saya berusaha membuat kohe ini kandungan unsur-unsur harianya yang di dalam itu memenuhi kebutuhan dari tanaman itu.
Jadi saya ada 2 produk. Produk satu itu kohe yang untuk tanaman jangka pendek, sama kohe untuk tanaman jangka panjang. Nitrogennya sekian, fosfornya sekian, itu sudah terukur semua gitu. Makanya kalau sudah dikasih itu, insya Allah tanpa ada pupuk kimia pun, insya Allah sudah mampu. Kalau sebenarnya secara umum itu domba itu masih prospek, karena kebutuhan domba itu tiada matinya sebenarnya. Sebenarnya kebutuhan domba itu dalam 1 tahun itu nggak begitu apa ya namanya, nggak begitu besar penyerapannya, itu cuma 2 bulan aja. Nah, itu ada kaitannya antara Hijriah dan Masehi. Nah, contohnya gini, bulan Hijriahnya itu seandainya bulan sebelum Rajab. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Itu kalau panen pada waktu itu, kalau pernah menemui harga mahal, saya pengen tahu kapan tahunnya. Ya, selama saya mempelajari itu mesti murah. Makanya jenengan kalau ke sini dalam 1 tahun itu mesti ada 2 bulan yang nggak ada isinya. Oh, kosong aja. Iya. Jenengan mungkin 2 bulan yang lalu ke sini atau 3 bulan yang lalu ke sini nggak ada domba sama sekali. Oh iya, Pak, ya? 1 pun nggak mungkin ada. Tapi untuk pengolahan kotoran itu terus berjalan. Jadi aktivitasnya cuma pengolahan kotoran sama produksi pakan aja. Paling puncaknya itu kalau menurut saya Idul Fitri sama Idul Adha. Sebenarnya kalau Idul Fitri itu, kalau Idul Adha penyerapan itu seandainya 10, Idul Fitri 8. Oh, hampir ya, Pak, ya? Iya, jadi Idul Fitri sama Idul Adha itu cerminan di iya. Nanti kalau Idul Fitri lemah, yakin saya di Idul Adha juga lemah. Karena yang Idul Fitri itu bukan penyerapan, bukan untuk disembelih sebenarnya. Penyerapan Idul Fitri itu penyerapan untuk disediakan untuk Idul Adha. Sama orang tua sebelum nikah itu sudah diberi pesan sama ibu. Nanti kalau sudah nikah, kerja, jangan sekali-kali pinjam bank. Ya dari situ saya ada pesan dari orang tua. Bagi saya kan pesan orang tua itu seperti firman Allah lah. Karena itu menurut saya Allah yang kelihatan di dunia yaitu. Bagi teman-teman, bagi siapa saja yang mau memulai usaha, jangan pernah menyerah. Jadi ketika kegagalan pertama, kegagalan kedua, kegagalan ketiga, dan seterusnya, itu sebenarnya pelajaran. Tapi dari kegagalan itulah kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pelajaran baru. Saya Toro dari UD Berkafam atau lebih dikenalnya Wangini Wedhus, beralamat di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, sami-sami.